Halo guys, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang inovasi produk. Terdiri dari Emi Andriani Siregar, Melda Sarita Manik, Mikael Martin Silalahi, Riris R. Situmorang, Winsi Agatha Borubarus, Yanti Sinaga, yang diampu oleh Bapak Hendra Saputra SE MSI. Pentingnya strategi inovasi produk dan jasa, menciptakan nilai pelanggan atau customer value atau pemasaran. Inovasi produk dapat berasal dari keinginan konsumen akan suatu produk yang memenuhi kebutuhannya atau market pull, atau bisa juga melalui suatu teknologi yang menciptakan atau mengembangkan produk baru yang kemudian diperkenalkan ke pasar atau teknologi push. B. Cara terbaik dalam melaksanakan pengembangan produk. Menurut Log tahun 2002, menggambarkan pelaksanaan inovasi produk melintasi dimensi orientasi customer dan demand pool, kerjasama lintas, fungsional, dan dalam perusahaan. Dukungan top manajemen, keberadaan champion, dan kualitas pelaksanaan sebagai proses yang telah ditetapkan secara resmi. Sedangkan menurut Khan tahun 2006 menggambarkan pelaksanaan inovasi produk terbaik dalam 6 area, yaitu strategi, manajemen portofolio, proses, riset pasar, orang, serta evaluasi matriks dan kinerja. Salah satu kerangka yang paling baik dalam melaksanakan inovasi produk dengan menggunakan 7 dimensi dari Barzak dan Khan tahun 2007 sebagai berikut. Yang pertama, strategi mendefinisikan dan merencanakan visi dan fokus untuk penelitian dan pengembangan. Manajemen teknologi dan upaya pengembangan produk termasuk identifikasi, prioritas, seleksi, dan dukungan sumber daya proyek yang diajukan. Yang kedua, proses implementasi dari tahap pengembangan produk dan gerbang untuk memindahkan produk dari konsep untuk dimulai. Yang ketiga, penelitian penerapan metodologi dan teknik untuk merasakan, mempelajari, dan memahami pelanggan, pesaing, dan keadaan lingkungan makro di pasar. Keempat, iklim proyek mewakili semua sumber daya manusia dan tim yang terkait. Hal ini termasuk memimpin, memotivasi, mengelola, dan penataan individu dan tim sumber daya manusia. Budaya perusahaan, nilai sistem manajemen perusahaan dalam mengendalikan ide, pengembangan produk, dan kolaborasi pengembangan produk dengan mitra eksternal termasuk pelanggan dan pemasok. Keenam, evaluasi matriks dan performa kinerja merupakan pengukuran, pelacakan, dan pelaporan performa proyek pengembangan produk dan program pengembangan produk. Ketujuh, komersialisasi merupakan kegiatan yang berkaitan dengan pemasaran, peluncuran, dan manajemen pasca peluncuran produk yang merangsang adopsi oleh customer dan difusi pasar. Selanjutnya, peran pemasaran atau marketing dalam inovasi produk, di mana marketing memiliki peran yang penting dalam keberhasilan dari hasil inovasi produk yang telah diciptakan. Tanpa pemasaran yang baik, inovasi produk yang telah dikembangkan akan menjadi usaha yang sia-sia, bahkan merugikan bagi perusahaan untuk biaya yang telah dikeluarkan dalam pengembangan sebuah produk. Dari perspektif ini, strategi pemasaran dan inovasi produk berhubungan erat. Meskipun ide-ide yang berbeda mengenai jenis strategi pemasaran telah diusulkan, sebagian besar peneliti telah menjelaskan strategi pemasaran melalui aspek 4P: produk, price, place, and promotion. Peluncuran produk baru dan performa. Produk baru yang sukses sangat penting bagi banyak perusahaan karena produk inovasi penting dalam membantu perusahaan untuk beradaptasi dengan perubahan di pasar, teknologi, dan persaingan. Dalam industri dengan teknologi tinggi, menjadi yang pertama untuk meluncurkan produk baru dapat membawa manfaat yang signifikan, seperti pangsa pasar yang lebih besar dan harga premium. Sebaliknya, keterlambatan pengenalan produk baru dapat menyebabkan hilangnya pangsa pasar atau bahkan lebih parah,
lagi kehilangan penjualan atau lost sales menurut Rosar Vegas dan Fokurka tahun 2000. Masyarakat, para konsumen khususnya, harus mengetahui tentang bagaimana asal mula sebuah produk baru tersedia di pasaran. Dari bagaimana munculnya ide produk baru, penelitian untuk pengembangan kesesuaian pada konsumen, sampai penelitian tentang bagaimana cara pemasaran yang baik, sehingga pesan yang ingin diberikan oleh produk tersebut sampai terhadap konsumen. Samsung Bespoke 4-Door Flex versi terbaru dari kulkas Bespoke memiliki panel yang dapat diganti, hadir dengan pilihan warna dan bahan yang membuat variasi aslinya sukses, memungkinkan konsumen menyesuaikan bentuk dan fungsi kulkas mereka. Model 4-door terbaru tersedia di Amerika Utara pada musim semi ini, memiliki fitur Beverage Center baru yang memberikan akses cepat ke dispenser air dan water pitcher yang terisi otomatis. Kulkas Bespoke 4 pintu juga dilengkapi dengan dual auto ice maker yang tidak hanya membuat ice batu ukuran standar tetapi juga ice bites yang lebih kecil, menyesuaikan dengan preferensi berbeda untuk minuman dingin. SmartThings Cooking, layanan baru dari Samsung SmartThings dirancang untuk memudahkan aktivitas kuliner pengguna. Meal planners otomatis yang ditenagai Foodal dari Wish akan merekomendasikan makanan selama seminggu penuh, membuat daftar belanja bahan-bahan yang dibutuhkan, dan terhubung otomatis ke penjual bahan makanan untuk proses belanja satu pintu. Langsung dari kulkas Family Hub atau layar ponsel. Petunjuk resep dapat dikirim langsung ke perangkat masak Samsung yang disinkronkan untuk meminimalkan kerepotan dan kesalahan. Seperti ini contohnya. Kesimpulan, agar produk yang dihasilkan dapat diterima oleh pasar dan dapat dibedakan dengan pesaingnya, maka produsen harus melakukan strategi inovasi dengan harapan dapat menghasilkan produk yang mempunyai nilai lebih sehingga menciptakan keunggulan bersaing yang tinggi pula. Strategi inovasi yang dilakukan oleh perusahaan dapat berupa desain produk yang dihasilkan, segmen pasar yang dituju, sistem distribusi produk yang digunakan, dan sebagainya. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih.